Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, sesuatu yang besar terjadi. Ketika kami datang dengan kelemahan tubuh, Engkau menyembuhkan. Ketika kami datang dengan segala persoalan di dalam kehidupan kami, dan kami bawa ke dalam Engkau Tuhan, kami percaya kami menerima jalan keluar. Saat ini Bapa, kami mau diam mendengarkan firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini yang terbatas, dan biarlah apa yang hamba-Mu katakan ini, semua ini berasal daripada Kami. Terima kasih Bapa, berbicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kami yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk praise and worship. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Pertama-tama terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah memberikan saya kesehatan dan saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kehormatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan yang ketiga, terima kasih untuk teman-teman GPDI. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada pepatah Ibrani kuno mengatakan seperti ini, ya. Pepatah Ibrani kuno, wah ini luar biasa, ini teologi banget ya. Jalanan Kristus saking kulino, betul ya? Gak ada yang tahu ya? Nah, karena Ibrani kuno ya. Piye arep tresno nek ora kenal. Nah, Ibrani kuno gak ada yang tahu. Saya translate ya, saya bantu translate. Bagaimana kita bisa cinta, bagaimana kita bisa mengasihi satu sama lain kalau kita nggak kenal ya. Maka kita kenalan dulu Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Raymond ya. Saya bersama dengan istri dan teman-teman saya di tempat ini ya. Kami melayani di NDC ya, di NDC Living Word, dan saya diberikan kepercayaan kepada gembala saya untuk saya bisa melayani di bagian core. Core itu apa sih? Core itu sebuah komunitas sel, Bapak Ibu ya. Sebuah komunitas sel untuk kita bisa memulihkan setiap jemaat-jemaat. Nah, itulah sedikit tentang saya ya. Saya sudah punya 2 orang anak, tapi mohon maaf anak-anak saya nggak bisa hadir karena mereka harus ibadah youth dan ibadah kids di NDC ya. Oke. Kira-kira kalau nggak salah 4 hari lagi kita akan ada event besar Bapak Ibu ya. 4 hari lagi kira-kira betul ya? 12 ini tanggal berapa? 12 ya? Ya, 17 Agustus kita ada event besar. Event apakah itu Bapak Ibu? Event apa? Ada yang tahu? Kemerdekaan ya, bukan event makan kerupuk ya. Bukan event makan kerupuk, tapi event kemerdekaan ya. Indonesia sudah merdeka berapa lama Bapak Ibu? 78 tahun kita sudah merdeka. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Nah, itu belum tentu. Karena kenapa? Karena masih banyak tuh, kalau dibilang merdeka, masih banyak orang-orang yang beribadah disuruh bubar ya. Jadi kalau dibilang sudah sepenuhnya merdeka, belum tentu ya.
Penjajahan dari luar, saya rasa kita sudah merdeka. Tapi jangan-jangan penjajahan dari dalam yang kita belum merdeka. Ya. Nah, jadi tema saya, karena ini momen 17 Agustus ini udah dekat, tema saya adalah bagaimana kita bisa menang dalam lomba makan kerupuk. Bukan ya. Bagaimana kita bisa menang di dalam kita terjajah, di dalam kebiasaan buruk kita. Ya. Kita mungkin nggak sadar bahwa selama ini apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, mungkin banyak hal itu terjadi karena kebiasaan buruk kita. Ya. Nah, saya buka, kita baca bareng-bareng ya di 2 Petrus 2 ayat yang ke-19b. Tapi saya akan baca dari New Living Translation. For you are slave to whatever controls you. Ya. Jadi dikatakan sebab kamu adalah budak terhadap sesuatu yang mengontrol kamu. Ya, jadi kita semua di tempat ini adalah budak dari apa yang mengontrol kita. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab berbarengan, ya, bukan berbarengan tapi masing-masing tiap kita di tempat ini, apa yang mengontrol kita saat ini? Apa kira-kira Bapak yang mengontrol kita saat ini dan menjadikan kita tertawan atau menjadi budak? Apa kira-kira? Apa? Kebutuhan hidup dari pekerjaan, Pak ya. Nah, pekerjaan ternyata juga bisa. Betul tuh, pekerjaan. Wah. Ya, jadi karena saking sibuknya cari duit, sibuknya bekerja, ya kan. Lalu apa? Kemana-mana, angkat telepon, balas WA, ya kan. Kita family time, ya, makan bareng keluarga, balasin WA, terima telepon. Ya, jadi kita tertawan. Bahkan ada nih yang lagi ibadah aja hari Minggu, ya kan, waktunya buat Tuhan, kita harusnya beribadah, harusnya fokus dengan firman Tuhan. Tapi apa? Membalasin WA. Ada orderan nih. Masih ngebalesin, ya kan? Kita tertawan di dalam pekerjaan kita. Terus apa lagi Bapak Ibu kira-kira? Hobi, mungkin hobi. Ya, ada yang hobinya apa nih? Main burung. Sampai pagi, siang, sore, malam tuh burung dimandiin mulu, ya kan. Anaknya boro-boro dimandiin, ya kan. Anaknya boro-boro diurusinnya burungnya mulu. Terus apa lagi? Mancing ternyata juga ya bisa ya. Ya, teman-teman di sini saya tadi pas kesini agak lewat pemancingan. Wah, ini ada nih biasanya bapak-bapak ya, yang namanya kalau kumpul suka ada yang hobi mancing. Kalau mancing bisa seharian, ya kan. Pulang-pulang juga sebenarnya mereka bukan hobinya mancing, tapi hobinya nongkrong sama temennya, ya kan, sambil mancing, sambil ngopi, gitu ya. Terus apa lagi kira-kira, Bapak Ibu? Nah, saya catat di sini ternyata pendapat orang lain membuat kita juga menjadi tawanan. Tertawan pendapat orang lain. Kok bisa sih pendapat orang lain bisa membuat kita menjadi tawanan atau budak? Bagaimana bisa? Oh bisa. Kita mau ke gerejanya nih ya. Kita mau ke gereja, kita udah stres duluan Bapak Ibu. Kita udah stres duluan. Aduh, gue pakai apa ya? Nah, yang ibu-ibu udah pakai, kurang cocok ya. Ganti lagi, ya kan? Aduh, nanti kalau saya datang ke gereja nanti ada yang bajunya sama-sama saya kayak gimana ya? Wah, udah tertawan gitu ya dengan pikiran-pikiran orang lain. Itu juga bisa membuat kita menjadi tawanan orang lain. Terus apa? Marah-marah. Bapak-bapak yang suka marah-marah, ya. Pulang kerja marah-marah, ya kan? Mau berangkat marah-marah. Ibu-ibu ngomel-ngomel, ya kan? Pagi anak-anak ngomelin anaknya, ya kan? Woi, bangun nih sekolah. Wow, bapaknya tadi sudah menjelang siang, Pak buruan kerja, males-malesan aja di rumah, ayo kerja.
Terus udah mulai siang nanti udah mulai tuh ngomel-ngomel sama tetangga, ya kan, ngomongin tetangga yang lain, ya. Kalau sama si A ngomongin C, ya kan. Kalau C ngomongin A, udah tuh terus kayak gitu ngomel-ngomel. Pulang lagi anaknya pulang sekolah diomelin lagi, lu main game mulu, lu belajar kenapa sih gitu? Waduh, itu ternyata kebiasaan-kebiasaan kita, ya, yang secara kita mungkin nggak sadari, ya, itu membuat kita tertawa dan membuat kita, ya, dijauhi sama orang lain, tidak disukai sama orang lain, ya. Apalagi sih? Nah, yang lagi marak nih, judi online. Waduh, judi online ternyata juga membuat kita tertawan, ya, membuat kita dijajah, gitu. Saya dengar banyak sekali berita, ya, ngeri loh, dari gara-gara judi online, ya, gara-gara judi online itu bisa sampai akhirnya ke pinjol. Dari pinjol akhirnya merembet kemana-mana. Dan di berita, di Detik beberapa waktu yang lalu ada yang sampai bunuh diri karena apa? Stres, dikejar-kejar sama pinjol dan kolektor. Aduh, kita menjadi orang yang tertawan ternyata, ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita harus bahas kenapa sih, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk ini sangat powerful di dalam kehidupan kita, ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, saya jika boleh, ini ada ilustrasi, ya. Saya boleh nggak minta bantuan Alfian untuk kesini, ya. Yang pertama, kebiasaan buruk secara perlahan itu mengikat seseorang, ya. Kebiasaan buruk secara perlahan mengikat seseorang. Nah, ini ilustrasinya nih, ya. Ini ilustrasinya. Mungkin saya katakan begini, ya. Kita kebiasaan merokok nih, ya. Pertama, ini saya bukan Pak Tarno, saya ulangi sesuatu dari jas saya. Nah, tali, ya, tali. Saya buka dulu nih, ya, talinya saya buka dulu. Kebiasaan buruk itu begitu mengikat, Bapak Ibu, ya. Itu begitu mengikat. Ini saya udah putusin, ya. Nah, mengikatnya gimana? Secara perlahan-lahan, ya. Kalau Pak bahaya nih, Pak. Bisa ini. Ikat mati sih memang. Saya anggap aja ini merokok nih, ya. Saya anggap aja merokok. Awal-awal dia nggak merokok. Tapi dia mulai di pekerjaannya ada banyak teman-temannya yang merokok semua, ya. Akhirnya dia mulai coba. Nggak apa-apa, toh saya cuma nggak pecandu rokok, saya cuma merokok buat sosial. Nah, coba dilepas. Kuat. Nah, gampang nggak? Gampang sekali, ya. Masalahnya, ya, yang menjadi masalah adalah begini, Bapak Ibu. Lagi, ya. Ini saya mulai banyak lagi nih talinya. Talinya mulai banyak nih, Bapak Ibu. Nah, saya ikat lagi nih. Saya ikat. Saya ngerokok lagi, nggak apa-apa, nggak akan kecanduan. Karena apa? Karena saya kan merokok cuma sekali-sekali. Kalau lagi ada teman-teman saya, gitu. Kalau saya sendirian, saya nggak akan merokok. Oke, udah diikat, ya, udah diikat. Terus
dia mulai bergerak lagi di dalam lingkungan pekerjaannya, ketemu lagi teman-teman relasi yang lain yang akhirnya merokok. Enggak apa-apa ya, saya ngerokok lagi ikat lagi, ya diikat lagi. Diikat lagi. Mulai diikat lagi. Ini kita nggak menyadari, ya kita nggak menyadari bahwa kebiasaan buruk itu lama-lama mengikat kita, ya mengikat kita semakin lama semakin banyak, ya. Saya nggak mau saya udah mulai mikir nih, saya nggak mau jadi kecanduan rokok. Saya memutuskan untuk berhenti rokok. Saya bukan berhenti tapi berhenti beli rokok, minta doang. Jadi kalau ada temen yang rokok baru saya ngerokok deh gitu. Nah, ikat lagi. Lama-lama Bapak Ibu, ya lama-lama dia nggak sadar bahwa dia sedang tertawan di dalam rokok. Ini bukan bicara mengenai rokok aja, Bapak Ibu, bukan bicara mengenai rokok aja. Ingat, kejatuhan pada awalnya adalah bukannya dia mencoba-coba. Kejatuhan awalnya apa? Bisa tahu? Kesombongan. Nah, sama tadi yang disampaikan sama Pak Didi tadi, kesombongan. Nggak sadar kita sombong, kita merasa kuat, kita merasa bisa. Gua nggak akan mungkin kecanduan, gua nggak akan mungkin terikat di dalam rokok. Bukan hanya rokok, pornografi bisa, ya, narkoba bisa, judi online awalnya juga iseng-iseng main-main doang gitu. Lama-lama makin terikat. Dan ketika ikatannya sudah kuat, coba Alfian bisa buka nggak? Nggak bisa. Ya. Mau coba sekeras apapun, nggak akan bisa. Karena apa? Karena itulah yang namanya kebiasaan buruk yang dibuahin terus-menerus. Ikut. Itu akan lama-lama sampai dosa. Apapun itu bentuknya, dosa ada berbagai macam. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan main game aja bisa membuat kita tertawan. Betul kan? Main game online itu bisa membuat kita tertawan. Siang, sore, malam, subuh, main game mulu, sampai nggak kerja, nggak sekolah, ya, nggak melakukan apa-apa, main game mulu. Itu juga membuat kita tertawan sebenarnya, ya. Sama, itu dosa membuat kita terikat, ya, terjajah. Nah, inilah yang bahayanya, begitu powerful kebiasaan buruk membuat kita terikat, ya. Dan yang kedua, kebiasaan buruk membuat orang jadi frustasi, ya, dan mematahkan semangat seseorang untuk berubah. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya, Bapak Ibu pernah lihat sirkus nggak sih? Nah, sirkus di Thailand itu, ya, ada gajah kan? Ada gajah pasti. Nah, dari kecil gajahnya mereka ini dirantai sama rantai besi. Ya. Sirkus gajahnya di waktu kecil dirantai sama rantai besi. Ya, dirantai. Awal-awal dia akan berontak. Berontak. Nggak bisa. Cuma semeter 2 meter tuh jaraknya. Gak bisa, ya kan? Mau maju lagi, gak bisa lagi. Mau maju lagi, gak bisa lagi. Sampai akhirnya besar. Nah, kalau besar, dia sudah gak dipakein rantai besi, ya, gak dipakein rantai besi. Terus pakainya apa? Cuman tali tambang. Udah besar. Seekor gajah kira-kira bisa gak mematahkan tali tambang? Sangat bisa. Gajah yang besar itu bisa mematahkan tali tambang. Tapi pertanyaannya, kenapa, ya, dia tidak mencoba untuk mematahkan tali tambang itu dan mencoba untuk bebas? Karena
dia sudah berusaha berulang-ulang kali waktu kecil, tua nggak bisa, ya berat banget ini rantainya, gitu. Sama nggak dengan yang awal-awal tadi? Sama. Kalau yang ini dia merasa sombong, terikat terus sama kebiasaan buruk. Kalau yang satu, kebiasaan buruk membuat kita frustasi, ya, membuat kita stres, depresi. Karena apa? Trauma-trauma masa lalu akan menjadikan kita seseorang yang tertawan, ya, tertawan kita di dalam pikiran kita, ya. Itu gajah itu waktu kecil pakainya rantai, tapi justru waktu gede pakainya cuma tali tambang, tapi dia tetap tidak keluar kemana-mana. Nah, thank you Alfian udah bantu. Ini bisa digosip ya. Kita kasih tepuk tangan buat Alfian dulu deh. Nah, saya langsung masuk di dalam inti dari firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Lalu bagaimana kita bisa lepas dari belenggu yang mengikat kita, ya. Yang pertama, kita harus menyadari dan mengakui jika kita memiliki kebiasaan buruk, ya. Kita harus sadar dulu dan kita akui jika kita memiliki kebiasaan buruk. Bapak Ibu, kalau kita sakit, ya, kalau kita sakit, kita harus, kalau kita mau sembuh, kita ke dokter, ya, kita jalan, kita sadari bahwa kita ini sakit, kita mau sembuh, ya kan? Kita datang ke dokter, kita bilang, dok, saya sakit, gitu. Dan mengakui, kamu sakit apa? Mungkin nggak ketika kita ditanya sama dokter, kita bilang, coba dokter saya sakit apa? Ditimpuk gitu sama dokter, ya. Enggak, kita harus mengakui, dok, saya sakit, ya. Saya sakit, saya mau sembuh, ya. Sakitnya apa, Pak? Saya sakit, misalnya apa ya? Perut saya sakit sekali, Pak. Perut saya sebelah bawah sakit sekali. Nah, dokter bisa menganalisa. Demikian juga kebiasaan buruk ini. Ini bisa disembuhkan, bisa terlepas, asal kita mau mengakui dan terbuka. Ya, kita harus mengakui dan terbuka. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan yang dituainya. Jadi kalau hari-hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu nggak lain dan nggak bukan semua karena apa yang pernah kita tabur sebelumnya, ya. Semua yang pernah kita tabur sebelumnya. Jangan pernah bilang kalau kita saat ini kita sedang sakit kolesterol, ya, waduh kolesterol saya tinggi, Pak, gitu. Ya itu karena apa yang kita tabur di masa lalu kita. Muakan kita juga sembarangan, ya, babi hong, babi panggang, rica-rica lah, apapun itu bentuknya, berkaki 4, berkaki 2, apapun, melata, melayang-layang di udara kita sikat semua, ya, tanpa bisa mengontrol, akhirnya membuat kita kolesterol, darah tinggi, ya, kencing manis. Semua itu, ya, semua itu adalah akibat dari apa yang kita sudah tabur, ya, di masa lalu. Lalu apa? Di dalam pernikahan, ya, ketika kita mempunyai pernikahan yang kurang baik, kita harus tanyakan, ya, kita harus tanyakan, jangan-jangan apa yang kamu tabur di masa lalu sepanjang kamu hidup dalam hidup pernikahan, apa yang kamu tabur, ya? Apakah itu kata-kata yang baik? Apa kata-kata yang manis? Apa kata-kata yang membangun, ya? Bapak-bapak kalau di dalam pernikahan, kalau bapak-bapak sering yang namanya kata-kata kasar sama istri, ya, memukulin istri, jangan heran bapak-bapak kalau saat ini istri Anda udah nggak cinta lagi, ya. Mungkin statusnya masih suami istri sih, ya. Mungkin statusnya masih suami istri, tapi
cinta itu udah nggak ada. Ya, cinta itu udah nggak ada. Nah, ibu-ibu juga demikian. Ibu-ibu kalau ngomel, cerewetnya minta ampun lagi kayak kalau ngoceh nggak bisa stop ya kan? Maunya nuntut terus, ya kan? Jangan males dong, ayo cari duit, gitu. Cari duit terus, gitu. Ya, orang baru selesai kerja, rebahan dikit, dibilangnya males. Lama-lama suami-suami ya penat, digituin terus. Ya, ibu-ibu juga berubah. Ya, kalau mau pernikahan bapak ibu, ya ibaratnya menikmati surga itu, ya tabur yang baik, kata-kata yang baik, ya kata-kata yang mengasihi. Kalau memang bahasa kasihnya adalah sentuh, sering-sering cium, sering peluk, ya kan. Kalau bahasa kasihnya gift, hadiah, kasihlah hadiah, gitu. Kasihlah hadiah. Hadiah itu nggak perlu mahal-mahal kok Bapak Ibu. Saya nyenengin istri saya nggak perlu mahal-mahal, gampang. Ya. Kalau sore saya bawain dia rujak, waduh, udah seneng banget ya. Aduh, thank you ya. Gitu. Terus apa lagi? Kalau dia malam-malam mau tidur, saya pijitin kakinya. Aduh, seneng banget ya. Nah, ibu-ibu, kalau mau gampang kok. Bikin dong suaminya kopi, ya kan? Pijit-pijit. Papi, kamu capek ya pijit ya? Gitu. Kasih pujian-pujian, ya. Papi, kamu udah kerja di luar sana, kamu pasti capek. Terima kasih ya. Aku dan anak-anak kita bangga sama kamu. Aduh. Kita kalau sebagai seorang suami digituin sama istri, gimana sih rasanya? Senang banget. Ya, Pak Rudi nanti kalau ngomongin sama istrinya, tapi terima kasih ya kamu menjadi imam yang baik, ya. Kamu melayani dengan penuh, dengan sukacita, ya, dengan sungguh-sungguh. Waduh, Pak Rudi pasti klotok-klotok ya. Ya. Kasih makanan yang enak-enak, ya kan? Kalau nggak bisa masak gimana? Aduh Pak, saya itu mohon maaf nih Pak, masak air aja gosong gitu ya kan. Udah, sekarang gampang Bapak Ibu ya, gojek aja gitu, gak usah pusing, tinggal pesen aja. Mau makan apa? Chinese food? Bisa ya kan, serba bisa sekarang istri-istri. Mau western, mau Indonesia, mau apapun bisa semuanya ya. Terima kasih kepada Gojek gitu kan. Gampang, nggak usah susah-susah ya, nggak usah ribet-ribet mikirinnya. Kita gampang aja, simpel-simpel aja, tapi dilakukan. Nah, kalau itu dilakukan terus, kita kabur terus seperti itu, saya percaya bahwa pernikahan di dalam setiap kita itu pasti menjadi pernikahan yang kita merasakan surga. Ya, nggak akan ada yang namanya ibaratnya lempar film, lempar gelas, ya kan? Lempar anak, nggak ada yang namanya keberatan. Jadi hidup itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang seperti itu, kalau kita lakukan, aduh, kita tuh sudah merasakan surga. Gak perlu tunggu kita mati, ya, kita sudah akan merasakan surga. Ya, Tuhan begitu baik, sudah memberikan banyak hal di dalam hidup kita untuk kita belajar. Problemnya adalah mau nggak kita belajar, ya? Karena menjadi lebih buruk, menjadi lebih jelek itu sangat mudah. Menyimpang akan lebih sangat mudah daripada kita mentaati. Betul Bapak Ibu? Betul Pak, betul? Betul, ya kan? Ya. Contohnya apa Pak? Contohnya, kalau kita lihat di depan itu ada macet, ya, dan kita lihat di jalur busway itu sangat lapang, ya, dan kita perhatikan sejauh mata memandang tidak ada warna hijau-hijau di depan. Kira-kira Bapak Ibu masuk di mana? Ya, jawab dalam hati aja. Ya. Banyak orang pasti akan, ya udah, ini kosong, ya kan? Gak ada yang hijau-hijau bisa di depan nih. Wah, ini kesempatan nih.
hajar. Gitu. Tapi apakah itu benar? Gitu, ya. Memang melakukan hal yang buruk itu lebih mudah daripada melakukan hal yang baik dan yang benar. Jadi Bapak Ibu harus konsisten dalam hal ini, ya, lakukan, tabur terus hal-hal yang baik dalam hidupmu, sehingga orang-orang di sekelilingmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu akan mencontoh, gitu. Akan mencontoh, ya. Oke, yang kedua, yang pertama tadi apa? Menyadari dan mengakui, ya. Kalau kita punya kebiasaan buruk dan kita mau berubah. Yang kedua, kita harus bergantung kepada kuasa Allah untuk melawan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Alfian tadi terikat, ya, tadi terikat dengan kekuatannya sendiri. Mungkin nggak Alfian lepas? Ya mungkin. Dia perlu kuasa, ya. Kuasa di dalam Yunani dikatakan bahasa Yunani itu dinamos, kuasa yang dari Allah yang mampu membuka setiap ikatan-ikatan itu, ya. Yesaya 48 ayat yang ke-17 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu, Allah yang maha kuasa, Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Perhatikan baik-baik. Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Berarti Tuhan kita, Allah kita, ya, sudah memberikan guidance-nya, ya, panduannya sudah diberikan. Kita harus ikutin, ya, kita harus ikutin. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan bekerja, ya. Filipi 2 ayat 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, ya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, perhatiin baik-baik Bapak Ibu. Jadi Allah yang mengerjakan di dalam kita. Ya. Kalau dengan kekuatan Alfian sendiri, Alfian nggak bisa lepas dari ikatan itu. Dia perlu kekuatan dari Tuhan untuk melepaskan ikatan-ikatan itu, melepaskan setiap kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Dia harus lepaskan itu semua. Tapi perlu dinamos, perlu kuasa daripada Tuhan untuk dia berkolaborasi dengan Tuhan untuk melepas itu. Ya. Karena pertama kita harus menyadari kita mau keluar dari itu, ikatan itu, dan yang kedua kita perlu kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan bisa bekerja jika kita mengizinkan kuasa Tuhan itu bekerja. Belum kan? Kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat, ya, ketika kita mengizinkan kuasa Tuhan itu bekerja. Ada amin? Ya. Jadi ternyata jangan-jangan selama ini kita tertawan, selama ini kita merasakan impitan, tekanan di dalam kehidupan kita, masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita tidak mengizinkan kuasa Tuhan bekerja. Aduh, gawatnya tadi. Ternyata kita sendiri yang tidak mengizinkan kuasa Tuhan bekerja. Gitu, ya. Nah, Bapak Ibu harus menyadari ini, ya. Nah, kita belajarkan sama-sama. Dan yang ketiga, mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang baik, ya. Bapak Ibu, nggak mungkin, ya, kita bisa tiba-tiba merubah. Kita yang tadi perokok, misalnya peminum, misalnya terus pornografi, misalnya, itu enggak dengan sekejap mata kita bisa berubah. Yang pertama kita tadi harus menyadari, ya, kita menyadari, kita harus mengakui, lalu kita mengizinkan kuasa Tuhan, kita berkolaborasi dengan kuasa Tuhan untuk kita bisa berubah. Dan yang ketiga, kita harus mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk itu dengan kebiasaan yang baik, ya, dengan kebiasaan yang baik. Nah, misalnya kita punya terikat di dalam pornografi, misalnya, ya, kita punya terikat di dalam pornografi, pikiran kita porno, ya. Kita harus menyadari,
kita mau berubah, ya. Lalu kita doa minta Tuhan berikan kekuatan itu untuk kita bisa berubah. Dan ketiga, kita harus mengganti dengan kebiasaan baru. Misalnya adalah ketika kita sudah mulai mikirin resmi, oke, kita fokus apa? Kita pakai sepatu olahraga, kita lari, ya, bukan lari mendekat, lari menjauh, lari keliling kompleks, ya, lari keliling daerah sini, ya kan, lari sambil kalau perlu memuji-muji Tuhan, ekstrim, ya. Udah, kalau udah sampai pasti ngos-ngosan, pasti ngos-ngosan, gitu. Udah nggak ada kepikiran lagi, gitu, ya, karena ngos-ngosan udah, gitu, ya. Karena gini loh Bapak Ibu, sebuah kebiasaan yang baru itu akan terbentuk, ya, kalau kita melakukannya berulang-ulang, ya. Tadi saya di awal menyampaikan kebiasaan buruk, ya, itu tidak otomatis datang Bapak Ibu, ya, nggak otomatis bisa langsung ada di dalam hidup kita, enggak. Kebiasaan yang buruk itu akan terus dibuahi, ya, suatu tindakan itu terus dibuahi, lalu akan menjadi sebuah kebiasaan buruk, gitu. Demikian kebiasaan yang baik. Nah, sebuah kebiasaan baik tidak bisa langsung menggantikan kebiasaan buruk kalau nggak dilakukan secara berulang-ulang. Ya, nggak bisa dilakukan secara berulang. Itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Karena apa? Siklusnya begini Bapak Ibu. Siklusnya begini. Semuanya berawal dari pikiran kita. Semuanya berawal dari pikiran kita. Ya. Pikiran kita menghasilkan tindakan. Betul ya? Tindakan kita menghasilkan kebiasaan. Betul ya? Kebiasaan kita menghasilkan karakter, dan karakter kita menghasilkan destiny kita atau nasib kita. Saya ulang, biar ingat semuanya, ya. Ini perlu dicatat. Yang kita harus mengosongkan pikiran kita untuk kita terima firman Tuhan. Jadi begini, ya, untuk kita berubah. Yang pertama bermula dari pikiran. Pikiran kita, ya, menghasilkan tindakan, ya, step menghasilkan tindakan. Tindakan kita menghasilkan, tidak lupa. Pikiran kita menghasilkan tindakan, tindakan kita menghasilkan kebiasaan, kebiasaan kita menghasilkan karakter, ya, karakter menghasilkan destiny atau nasib kita. Jadi nasib kita saat ini adalah hasil dari pemikiran kita di masa lalu. Amin. Apa yang kita pikirkan di masa lalu menjadikan kita sampai dengan ada di tempat ini. Ya. Pertanyaannya, apa yang kita pikirkan? Apa aja yang kita pikirkan? Bapak Ibu tahu ada dua organ tubuh yang menghisap, mengabsorb semua informasi itu. Apa itu? Mata dan telinga. Mata, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan masuk di dalam pikiran kita. Ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan masuk di dalam pikiran kita. Dan kembali lagi tadi, di pikiran kita, ya, akan menghasilkan tindakan. Ya. Betul ya? Tindakan akan menghasilkan kebiasaan akan menghasilkan karakter, dan karakter menghasilkan destiny. Apa isi pikiran? Apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar? Kalau yang kau lihat pornografi, ya mohon maaf. Apa yang di dalam pikiran itu porno, kotor, enggak kudus. Sehingga tindakan-tindakanmu, ya, keputusan-keputusanmu itu akan dipengaruhi. Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu dengar? Gosip-gosip, ya kan?
kata-kata yang kurang berkenan, itu yang akan masuk ke dalam pikiran. Maka Bapak Ibu, ya, perlu yang namanya membangun sebuah pertama kebiasaan doa. Udah ini mas saya firman Tuhan pada pagi hari ini simpel-simpel sebenarnya. Bapak Ibu saya percaya udah tahu semua, tapi nggak sadar, ya. Dan saya pagi ini jika saya untuk menyadarkan kembali, ya, bangun kebiasaan doa. Ya, ketika kita berdoa, kita memuji kepada Tuhan, kuping kita mendengar, ya, doa-doa kita, kuping kita mendengar Bapak Ibu, ya, kuping kita mendengar bahwa Tuhan baik, terima kasih Tuhan, ya kan? Kuping kita mendengar hal yang baik, memuji-muji Tuhan. Lalu apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kedua, ya. Ketika kita baca, kita melihat dan kita apa? Merenungkan terus. Kita baca, ulang-ulang terus kita renungkan, ya, masuk di dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita lagi dalam kondisi dan keadaan itu menekan di dalam hidup kita, kita dengan gampangnya apa? Tuhanku akan mencukupkan segala sesuatu di dalam hidupku. Tuhanku selalu menyertai aku. Udah gak gampang goyah. Dan yang ketiga kita selalu bersyukur. Beberapa hari lalu saya mengunjungi jemaat, ya, terkena serangan stroke, ya, ada di rumah sakit Karawaci. Dan kita lihat dia umur udah tua banget ini, tapi mukanya tuh muda banget. Saya panggilnya Kong, ya, karena emang udah tua. Kong mukanya muda banget sih Kong. Apa rahasianya Kong? Bersyukur katanya. Waduh, keren banget saya bilang. Ya, keren banget. Makanya ketika kita bersyukur, kita tidak membuka celah untuk kita berkata-kata yang negatif. Ya. Ketika kita bersyukur, mulut kita penuh dengan ucapan syukur, tidak akan ada ruang. Karena ini bertolak belakang Bapak Ibu. Nggak mungkin mulut kita bersyukur, tapi di satu keadaan terus kita bisa bersungut-sungut. Nggak mungkin, ya. Ketika mulut kita penuh dengan ucapan syukur, ya, kita nggak akan membiarkan ruang untuk iblis pakai mulut kita sendiri untuk menjatuhkan kita. Nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Jadi ucapan syukur itu sangat luar biasa, ya. Bisa membuka tingkat langit. Ya, ketika Tuhan bicara mengucap syukur di bukit, lalu apa? Waduh, ini bisa terjadi luar biasa. Ya, 5.000 orang makan kenyang, belum termasuk anak dan wanita. Ya, mengucap syukur, ya. Kebiasaan berdoa, kebiasaan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kebiasaan bersyukur. Hati-hati dengan apa yang kita dengar dan kita lihat, itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Dan yang keempat, mulai bertindak sehari demi sehari. Membangun kebiasaan yang baik itu butuh proses, ya. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita garis bawahi manusia lama, ya. Menanggalkan manusia lama berarti menanggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, ya. Dan telah mengenakan manusia baru. Garis bawahi, mengenakan manusia baru berarti kita sudah mengganti kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, ya. Terus-menerus diperbaharui, kita terus-menerus diperbaharui. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari demi sehari, ya. Jadi nggak bisa instan, ya. Apa kelakuan buruk kita, kebiasaan buruk kita bisa berubah, bisa.
Kabar baiknya itu bisa berubah, tapi tidak instan. Itu diperbarui dari hari ke hari. Bapak Ibu nggak bisa bilang, saya mau berhenti merokok hari ini. Ya, hari Minggu saya berhenti merokok. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu merokok terus. Nggak bisa. Saya berhenti merokok nih. Dari yang satu bungkus jadi satu batang, bisa nggak? Mungkin masih bisa. Ya. Karena saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, ya. Terus menerus, ya. Lalu apa? Bapak Ibu kalau mau badan kita kurus, ya, Bapak Ibu nggak bisa olahraga sehari 10 jam, tapi di hari lainnya nggak berolahraga. Bisa nggak kurus gara-gara? Nggak bisa. Yang ada sakit. Tapi mendingan Bapak Ibu berolahraga setiap hari 10 menit aja atau 15 menit. Tapi setiap hari dilakukan secara terus-menerus. Lama-lama itu akan menjadi kebiasaan. Ya, dan itu akan menjadikan ada hasilnya nanti gitu. Ya. Perubahan tidak bisa instan, butuh proses. Dilakukan terus-menerus. Yang penting adalah konsisten, ya. Dan yang kelima, yang terakhir, Alfian minta ini. Yang kelima, yang terakhir, kita harus mencari dukungan orang lain. Harus ada support system kita. Ya, ada support system kita. Ya. Ini berhubungan semua Bapak Ibu. Yang pertama menyadari dan mengakui kalau kita punya kebiasaan buruk dan kita mau untuk sembuh. Dan kedua, kita harus bergantung kepada kuasa Allah, dinamos, ya, kita kolaborasi dengan kuasa Allah. Dan yang ketiga, kita mengganti kebiasaan buruk itu dengan kebiasaan baik. Dan yang keempat, mulai bertindak sehari demi sehari, karena itu adalah bicara mengenai proses. Dan yang kelima, mencari dukungan orang lain atau support system. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Temukan support system Bapak Ibu. Ya, temukan support system Bapak Ibu. Pasangan Bapak Ibu itu adalah support system terbaik. Ya. Buatlah komitmen bersama, ya, bersama dengan pasangan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh terbuka sama pasangan Bapak Ibu. Pak, aku punya kebiasaan. Kebiasaan burukku, aku terlalu banyak sekali ngejumel, ngomel, ngoceh, aku banyak sekali. Aku mau berubah, Pak. Bantu aku, Pak. Bantu aku. Bapak-bapak, Ma, aku punya kebiasaan buruk. Aku punya kebiasaan buruk melihat pornografi. Bantu aku, Ma. Aku mau berubah. Aku tahu itu salah. Aku tahu itu gak berkenan. Bantu aku, Ma. Ketika suami istri bersepakat, urapan dan kuasa Tuhan akan tercurah di dalam keluarga. Kalau Anda belum menikah, gak usah takut. Carilah support system Anda di dalam gereja. Carilah komunitas di dalam gereja. Banyak orang-orang baik di dalam gereja. Minta bantuan mereka. Dan yang ketiga, carilah mentor. Pak Rudi beserta istrinya, saya percaya mereka adalah gembala yang baik. Mereka siap mementor Bapak Ibu. Ya. Tapi butuh kerelaan hati, kerendahan hati untuk Bapak Ibu mengakui setiap dosa-dosa Bapak Ibu di hadapan beliau. Pak Rudi, bantu saya, doakan saya, support saya,
supaya saya bisa melepas kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Saya percaya 2023 sebentar lagi Bapak Ibu selesai. Awal tahun kita membuat resolusi 2022 kita akan jadi seperti ini. Oh, banyak list yang kita buat. Tujuan-tujuan kita, dream kita di dalam 2023. Sekarang sudah Agustus 2023 dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Apa yang sudah kamu capai? Jangan-jangan apa yang saat ini kita hadapi adalah hasil dari apa yang kita tabur di masa lalu. Jangan-jangan yang kita alami saat ini adalah karena kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Mungkin kita malas, kita nggak rajin. Mungkin kita suka menunda-nunda sebuah pekerjaan. Berubah Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai kebiasaan buruk itu selalu akan meningkat. Sangat powerful. Hati-hati, sadari itu. Dan doa saya sebelum tutup tahun 2023 kita semua di tempat ini tidak terkecuali akan melihat penyertaan Tuhan dan kemenangan Tuhan akan diberikan di dalam hidup kita. Kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita karena kita mengizinkan kuasa Tuhan berkolaborasi dalam hidup kita. Selamat menjadi pemenang, selamat mempunyai kebiasaan-kebiasaan baru yang positif. Tuhan Yesus memberkati.